الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah sekalian, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang diberi amanah untuk menjalankan syariatnya, memegang keimanan kepadanya, agar Allah membahagiakan kita di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Namun gelombang kehidupan membawa kita mengalami grafik yang sangat dinamis. Terjadi naik dan turun keimanan, dan perkara-perkara yang membuat lemahnya keimanan seorang hamba, di antara faktornya adalah fitnah dunia. Telah kita jelaskan di pertemuan pada bulan yang lalu bahwa sebab yang melemahkan keimanan seorang hamba ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal semacam kejahilan, kelalaian, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas. Adapun faktor eksternal, di antaranya adalah syaitan yang selalu menggoda kita untuk jatuh ke dalam keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Yang kedua adalah fitnah dunia. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, wa ala qadri raghbatil abdi fid dunya wa ridhah yakunu tanaquluhu an ta'atillahi wa talabil akhirah. Sesuai dengan kadar ketamakan seorang hamba terhadap dunia, maka terjadi turun naiknya semangat taat kepada Allah dan mencari kampung akhirat. Artinya, kalau kita semakin tamak dan rakus kepada dunia, pasti akan menggerus ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Itu hal yang nggak bisa dihindari. Dan sebaliknya, semakin kita merasa cukup dengan dunia dan bersyukur kepada Allah apapun yang diberikannya kepada kita dari kehidupan dunia ini,
maka itu akan membantu kita untuk taat kepadanya. Maka cobalah perhatikan keadaan manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Kita akan selalu mendapatkan bahwasanya orang-orang yang berpaling dari Allah, dari ibadah, dari mengingatnya, dari mendekatkan diri kepadanya, di mana posisi mereka? Di mana kesibukan mereka? Apa yang mereka pikirkan setiap hari? Apa yang mereka perbincangkan? Apa yang menjadi fokus mereka? Maka kita pasti akan menjawab bahwa dunia telah menggerus keimanan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, inna hadhihi dunya halwatun khadirah. Dunia ini sesuatu yang manis dan hijau. Maka Allah tabaraka wa ta'ala, kata beliau, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat terhadap dunia ini. Apakah dunia yang Allah berikan kepada kita membuat kita dekat kepada Allah, atau justru dunia itu menjauhkan kita darinya? Maka beliau mengingatkan, fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kalian terhadap kehidupan dunia ini. Betapa banyak orang-orang yang tadinya dekat dengan Allah, dengan ibadahnya yang Masya Allah, begitu dibukakan oleh Allah kelapangan hidupnya, diberi lebih oleh Allah, maka justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bahayanya fitnatud dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berjuang mendidik para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka mendidiknya, beliau mendidik mereka di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhati-hati terhadap fitnahnya dunia. Allah menggambarkan dunia ini di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, ketahuilah, hanya saja kehidupan dunia ini la'ibun, permainan, walahun, perkara yang sia-sia, wazinah, dan merupakan perhiasan, watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Dunia ini hanya sikap berbangga-bangga di antara kalian dan berlomba-lomba memperbanyak harta serta anak keturunan. Kemudian Allah contohkan di dalam ayat, kamatsali ghaithin, dunia ini laksana seperti hujan. Ghaith itu adalah hujan yang turun setelah terjadinya kekeringan. Maka dunia ini seperti hujan yang turun setelah terjadinya kekeringan. A'jabal kuffara nabatuh, yang mana tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh hujan tersebut membuat orang-orang kafir menjadi kagum.
thumma yahiju, kemudian tanaman-tanaman yang begitu indah akan terus bertumbuh, ya, sampai tanaman-tanaman itu begitu indahnya di mata orang-orang kafir. Fatarahu musfarra, kemudian suatu saat kata Allah, tumbuhan yang tumbuh begitu indah ternyata tiba-tiba layu dan menguning. Thumma yakunu hutama, setelah itu jadilah tumbuhan-tumbuhan tersebut barang rongsokan yang tidak bermanfaat. Begitulah dunia. Tadinya kita lihat begitu indah, begitu memukau, begitu menggiurkan, sehingga kita berlomba-lomba mengejarnya. Kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika kita akan menggapainya, dunia itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat ketika Allah Tabaraka wa ta'ala mencabut nyawa kita dan memasukkan kita ke alam barzakh. Gak ada gunanya, semuanya kita tinggalkan. Ya. Maka Allah ingatkan bahwa di sana ada alam akhirat selain alam kehidupan ini. Allah katakan di dalam lanjutan ayat, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingatlah bahwa di akhirat itu ada azab yang keras. Wa maghfiratun minallah, namun ada ampunan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau mengejar ampunannya. Lalu di akhir ayat Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ya. Itulah kehidupan dunia. Di dalam ayat yang lain, pada surat Al-Kahfi ayat ke-45 dan ke-46, Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang kehidupan dunia ini, wadrib lahum mathalal hayatid dunya, buatlah perumpamaan untuk mereka tentang kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama', kehidupan dunia ini kata Allah laksana air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengannya tumbuhan-tumbuhan bumi, fa asbaha hashiman tadruhur riyah, lantas tiba-tiba tanaman-tanaman yang tumbuh karena air yang turun dari langit, suatu saat dia menjadi layu dan kering. Tadruhur riyah, yang diterbangkan oleh angin, artinya enggak ada gunanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kata Allah di ayat berikutnya, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi Allah katakan selanjutnya, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Namun amalan-amalan saleh yang pahalanya kekal di sisi Allah itu lebih baik di sisi Rabbmu sebagai ganjarannya dan lebih baik harapannya. Maka kehidupan dunia ini justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mengambilnya dengan kadar yang cukup, hanya sekedar sebatas cukup untuk melanjutkan perjalanan kita kepada kampung akhirat. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa ta'ala selalu berulang-ulang di dalam ayat Al-Quran mengingatkan tentang hal ini.
sebagian yang sudah kita baca, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Di antaranya seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia serta merasa tenang dengan kehidupan dunia itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka lalai dari ayat-ayat kami. Allah katakan, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka tempat berpulangnya adalah api neraka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Jadi faktor yang begitu besar fitnahnya terhadap seorang hamba, menjauhkan dia dari Allah tabaraka wa ta'ala dan kampung akhirat, adalah karena fitnah dunia. Ya. Dunia ini kalau mau diibaratkan, kata para ulama, seperti wanita cantik yang berhias begitu memikat, ya, dengan segala kosmetiknya. Kemudian ketika kita mendekatinya dan kita telah menggapainya, ternyata dia nenek-nenek tua yang tidak ada manfaatnya, yang kita pun jijik untuk menyentuhnya. Itulah dunia. Ketika kita melihat dunia itu dari jauh, kelihatannya indah, memukau, menarik, sehingga menetes air liur kita karenanya, karena menginginkannya. Begitu kita mendapatkannya, ternyata nggak ada apa-apanya. Maka tanyalah kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia, apa yang mereka rasakan dari dunia tersebut. Apakah ada kepuasan di dalamnya? Tidak. Begitu mereka mendapatkannya, justru mereka semakin tamak kepadanya, merasa tidak puas, kurang dan kurang. Ya. Belum lagi ternyata di dalam menggapai dunia itu mendatangkan berbagai macam masalah dan problem untuk hidupnya. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa orang-orang yang tamak dan rakus kepada dunia dengan dunianya itu sendiri. Ya. Harta yang dia cari untuk kebahagiaan, justru ketika mendapatkannya dicabut oleh Allah kebahagiaannya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, para pecinta dunia itu disiksa oleh Allah dengan dunianya. Hammun lazim wa ta'bun daim wa hasratun la tanqadhi. Mereka disiksa oleh Allah dengan kegundah gulanaan yang selalu menyertai dirinya, rasa capek yang tidak pernah henti, dan penyesalan yang tidak pernah terputus. Kegundah gulanaan yang menyertai dirinya, karena dunia itu mendatangkan kegundahan di dalam hati. Ya. Kalau kita mendapatkan sedikit kita gundah, kenapa tidak banyak? Ketika kita mendapatkan banyak, kenapa enggak lebih lagi daripada ini? Enggak ada hentinya. Ya. Wa ta'bun daim. Ketika kita rakus dan tamak kepada dunia itu, maka kita akan membuat pikiran kita
membuat hati kita, membuat tenaga kita, semuanya kita kerahkan untuk dunia. Kita menguras tenaga untuk dunia itu, siang malam pagi sore, telentang telungkup, peras keringat, ya, sampai kepala di bawah kaki di atas, banting tulang, capek. Mending kalau kita sudah bekerja keras untuk menggapai dunia itu kita dapatkan, ternyata enggak juga. Banyak orang yang mengejar dunia dan dia tidak mendapatkannya. Puluhan tahun hidupnya ya masih gitu-gitu aja. Padahal dia orang yang paling rakus dan tamak terhadap dunia. Habis waktunya untuk dunia. Bahkan tak kenal ibadah sedikit pun. Tak bundain. Rasa letih yang gak pernah henti. Wa hasratun la tanqadhi, dan penyesalan yang tak akan pernah terputus. Karena rasa tamak dan rakus itu membuat dia selalu mempunyai penyesalan kenapa dunia yang dia dapatkan hanya seperti yang ada pada dirinya, kenapa tidak seperti yang ada pada orang lain. Ya. Sekaya apapun antum, ketika melihatnya kepada ashabud dunia yang di atas, kira-kira kerasa nikmatnya enggak ini harta yang ada di tangan kita? Enggak ada nikmat-nikmatnya. Ya. Punya sepeda motor gede, moge. Ada orang loh, dia kok bawa Ferrari kan gitu. Ada orang yang punya Ferrari loh, kok itu punya jet pribadi. Terus begitu. Enggak akan ada pernah puasnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadin aw wadiyani min dhahab." Kalau seandainya manusia itu mempunyai satu atau dua lembah dari emas. Ya, ini orang kaya seperti apa? Ya, dia punya lembah emas. Itu sudah kayak perusahaan yang di Papua sana. Ya. Cukupkah itu untuk dia? La. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ahabba ay yakuna lahu thalith, maka dia akan ingin kalau dia punya lembah yang ketiga. Wa ma yamla'u fahu illa turab, tidak ada yang bisa menyumpal mulutnya kecuali hanya tanah. Itu yang membuat dia berhenti untuk rakus dan tamak kepada dunia. Makanya Allah ingatkan berulang-ulang kali di dalam Al-Quranul Karim mengenai bahayanya dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah. Datang malaikat Jibril kepadanya. Engkau akan menjadi seorang rasul, nabi, dan seorang raja yang kaya raya, atau menjadi seorang rasul yang hidup dengan bersahaja. Itu pilihannya kepada beliau. Allah mampu membuat beliau hidup dengan kekayaan, seperti Allah memberi kekayaannya kepada Nabi Sulaiman, memberi kerajaannya kepada Nabi Daud. Itu kecil buat Allah. Cukup Allah mengatakan kun fayakun. Tapi malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu' ya Muhammad. Hiduplah engkau dengan rendah hati, dengan rendah kepribadian, bersahaja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau alaihi salatu wassalam lebih memilih hidup dengan bersahaja. Dan pada kenyataannya memang kita ini biasanya lebih dekat kepada Allah ketika hartanya enggak seberapa, ya, dibanding kalau hartanya kemana-mana gitu. Iya kan? Cuma kita sering sekali tidak memahami hikmah Allah di dalamnya.
Sehingga banyak orang kemudian berkeluh kesah, ya Allah, kenapa dari dulu hidupku hanya begini-begini aja? Aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, aku sudah melakukan semuanya, tapi kenapa begini terus? Tidak engkau berikan lebih sebagaimana orang yang lain yang engkau berikan harta kepadanya. Padahal Allah sedang sayang sama dia. Allah tahu kalau engkau kuberi harta, engkau akan melampaui batas, engkau akan jauh dariku. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu adalah fitnahnya dunia. Sehingga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Bukanlah kefakiran, kemiskinan itu yang aku khawatirkan kepada kalian. Umat ini problemnya bukan kemiskinan. Kita tahu dalam sejarahnya bagaimana umat ini menggoncang dunia, padahal mereka nggak punya apa-apa. Ya, mereka tumbangkan kekuasaan Persia dan Romawi dalam keadaan mereka adalah mantan-mantan budak yang nggak punya harta, orang-orang miskin yang makan aja susah, tapi mereka mampu mengalahkan Persia dan Romawi. Masalah umat ini bukan karena mereka miskin, sehingga Nabi mengatakan bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, walakin akhsha 'alaikum, namun yang aku khawatirkan kepada kalian antubsata ilaikumud dunya, kalau dunia itu dibentangkan untuk kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, kalau dunia itu sudah dibentangkan untuk kalian, kalian berlomba-lomba mencarinya sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba mengejar dunia itu. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Sementara kita sekarang ini berpikir bahwa umat Islam lemah karena dunianya lemah, iya kan? Kita tidak mempunyai persenjataan yang canggih, kita kurang kuat dari sisi militernya, kita kurang kuat ekonominya, kita kurang kuat politiknya dan sebagainya. Bukan itu masalah kita. Masalah kita ini karena kita sudah terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina, ya, belakangan ini dan juga di tempat-tempat lain menjadi korban keganasan orang-orang kafir? Karena umat Islam sudah kehilangan kekuatannya. Berapa negara-negara Islam di dunia sekarang ini? Ya. Raja-raja minyak itu banyak hartanya, banyak perbendaharaannya. Ya. Bukan mereka tidak punya persenjataan, punya persenjataan. Indonesia termasuk negara umat Islam yang sangat besar di dunia dan punya kekuatan militer, disegani oleh dunia. Ya. Tapi saudara-saudara kita disembelih, dihabisi, dibom, dirudal, dianiaya, ya, sampai anak kecil, wanita-wanita yang tidak berdosa mereka habisi semua. Apa yang bisa kita lakukan? Cuma bisa ngirim bantuan. Bantuannya cuma dalam bentuk dana, obat-obatan, logistik. Bahkan kita tidak punya nilai tawar, menggentarkan hati orang-orang kafir itu. Kita hilang kekuatannya.
Jadi umat yang cemen kita ini, gak bisa ngelawan. Padahal apa yang kurangnya dari kita? Apa kita kalau seandainya negara-negara Islam ini bersatu gak bisa melawan Israel dengan kekuatannya? Berapa sih mereka? Berapa sih jumlahnya? Berapa sih kekuatan militernya? Masa iya kita gak bisa ngelawan? Tapi mana kekuatan itu? Walaupun kita punya senjatanya, kita punya militernya, mana kekuatan itu? Kita ini menjadi umat yang hina. Sebabnya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tada'at alaikumul umam. Umat-umat itu akan mengurubungi kalian. Kama tada'atil akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan mengerubungi nampannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami dikeroyok, dikerubungi oleh umat-umat bangsa-bangsa yang lain? Amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah karena kami ini jumlahnya sedikit? Dikira sahabat karena jumlahnya umat Islam pada waktu itu sedikit. Nabi mengatakan, la, bukan. Bal antum katsir, bahkan pada waktu itu jumlah kalian banyak, kata Nabi. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, tetapi kalian itu ibaratnya ghutha. Ghutha itu adalah sampah-sampah yang dibawa oleh air banjir. Ada pakaian robek, ada sendal putus, ada bungkus Indomie, ya, sampah-sampah yang enggak manfaat. Kalian jumlahnya banyak tapi sampah. Ka ghutha'is sail, seperti sampah yang dibawa oleh air banjir. Gak ada manfaatnya, gak ada kekuatannya. Musuh tidak takut kepada kalian. Wala yanzi'annallaha min suduri aduwikum min qulubi aduwikum almahabata minkum. Kata beliau, Allah akan mencabut rasa takut, rasa segan musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan meletakkan di dalam hati-hati kalian rasa kelemahan, rasa ketidakmampuan. Para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah, apa kelemahan itu ya Rasulullah yang menyendera hati-hati kami ini pada waktu itu? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya. Inilah bahayanya fitnatud dunia yang menghancurkan kita, baik secara individu, kita jauh dari Allah, kita jauh dari mengingatnya, kita jauh dari beribadah kepadanya. Ya. Secara keluarga, ketika dunia itu yang menjadi prioritas di dalam keluarga tersebut, maka dunia itu yang akan menjadi problemnya dan memporak-porandakan keluarga itu menjadi broken home. Betapa banyak keluarga yang hancur karena urusan dunia. Bahkan mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lain karena urusan dunia. Begitu pula secara bangsa dan negara, kita tidak punya kekuatannya. Kejayaan yang diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu dari kaum muslimin karena kita rakus terhadap dunia dan khawatir akan kematian. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza tabaya'tum bil 'aina, kalau kalian sudah sibuk dengan transaksi yang riba, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan, wa raditum bizzar', kalian sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah,
sallallahu alaikum dhullan. Kalau kalian sibuk dengan dunia kalian, kalian lupakan berjuang untuk agama Allah, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada agamanya. Ya. Oleh karenanya umat Islam itu secara individu, secara keluarga, secara bangsa dan negara, kekuatannya ada pada agamanya. Kebahagiaannya ada pada agamanya. Dan yang menghancurkan kita adalah dunia. Ya. Kita kelihatan hebat, kita kelihatan serba wah, kita kelihatan banyak, kita kelihatan kuat, tapi sebenarnya kita semua tidak ada apa-apanya ketika kita kehilangan agama dan sibuk dengan dunia. Nah, maka inilah faktor yang kedua yang membuat seorang hamba jauh daripada keimanan, ya, karena urusan dunia. Ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu membukakan hati kita untuk beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, mengingatnya, berdoa kepadanya, bersandar kepadanya, dan mencabut dari hati kita ini ketamakan dan kerakusan terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Karena memang kelemahan umat ini adalah cinta kepada dunia. Kalau orang-orang dulu menggunakan dunia ini untuk menggapai akhirat, parahnya orang-orang sekarang bahkan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama ditunggangi untuk kepentingan dunia. Ya. Sehingga orang-orang terdahulu mencapai kejayaannya dengan akhirat yang mereka gapai, orang-orang sekarang dihinakan oleh Allah karena sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin ini kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang mau bertanya? Nah, Masya Allah. Ya. Doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan pencipta kami, datangkan kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kelak datangkan pula kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami dari azab api neraka-Mu. Ya. Yang kita sebutkan di dalam doa ini, kita minta kepada Allah kebaikan untuk dunia dan kebaikan untuk akhirat. Di mana letaknya kebaikan dunia dan akhirat? Di dalam agama, bukan di dalam mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Ya, jadi doa ini bermaksud agar kita mencari kebaikan itu, ya, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta sama Allah, ya, berikan kami di dunia ini kebaikan ya Allah. Dan kebaikan itu enggak mungkin kalau jauh dari agamanya, jauh dari mengingatnya, jauh dari beribadah kepadanya, ya. Maka segala urusan dunia yang menjauhkan kita dari Allah itu adalah keburukan dan kejelekan, bukan kebaikan. Itu sayyi'ah, bukan hasanah, ya. Maka kita berharap kepada Allah dunia ini kita mendapatkan kebaikan, dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Dengan apa? Dengan agama, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan mencari ridhanya, bernikmat-nikmat di dalam taman surga yang ada di dunia ini berupa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di akhirat kelak kita juga diberi oleh Allah kebaikannya, mendapatkan surganya, ya.
sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari api nerakanya. Jadi ini doa yang baik, ya, yang artinya bahwa kita mengejar keridhaan Allah di dunia dan mendapatkan ridhonya di akhirat dan dijauhkan dari api nerakanya. Begitu. Barakallahu fiikum. Nah, tapi yang kita jelaskan di sini bukan artinya bahwa umat Islam itu tidak boleh mengejar kehidupan dunianya yang dihalalkan oleh Allah. Ya, karena kita manusia biasa, kita juga butuh akan fasilitas-fasilitas dunia yang memudahkan kehidupan kita. Hanya saja itu harus sesuai dengan koridor syariat, ya. Dan tidak boleh membuat kita lalai dari agama Allah, dari beribadah kepadanya. Maka lakukanlah seperti yang dilakukan orang-orang terdahulu dari kalangan as-sahabah dan yang lainnya. Mereka punya harta tapi hartanya habis untuk agama, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bersenang-senang. Karena harta yang tidak digunakan di jalan Allah khawatir tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang miskin itu masuk surga sebelum orang kaya berapa ratus tahun? 500 tahun. Ya. 500 tahun. Barulah orang-orang kaya itu masuk ke dalam surga kalau dia bisa mempertanggungjawabkan hartanya. Kalau enggak, ya wailah, tempatnya di dalam api neraka Allah. Dua pertanyaan yang enggak akan mudah kita jawab di akhirat kelak tentang harta yang kita peroleh. Min aina tasabahu wa aina anfaqah. Dari mana dia mendapatkannya, dari yang halal atau dari yang haram, dan di mana dia menggunakannya, kepada yang halal atau kepada yang haram, sesuai dengan ridhonya Allah atau bukan. Ya. Jadi Islam tidak mengharamkan kita untuk hal-hal keduniaan yang memang tidak melanggar agamanya, tapi itu tidak boleh membuat kita terlupa akan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Apa tujuan kita diciptakannya? Untuk bersenang-senang dengan dunia? Tidak. Kita diciptakan oleh Allah untuk menghamba dan beribadah kepadanya. Ya. Makanya sering dikatakan oleh orang-orang bijak, jadikan dunia itu di tanganmu, akhirat ada di hatimu. Jangan engkau jadikan dunia di hatimu, akhirat di tanganmu. Kalau akhirat di tanganmu, dia gampang lepas. Dan dunia di hatimu, dia akan selalu mengikatmu untuk sibuk dengannya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Ya. Maka bacalah sejarah orang-orang terdahulu. Coba baca sirah. Ya, kalau kita sedang sibuk-sibuknya dengan urusan dunia, kita lalai, kita kurang ibadahnya, kita kurang semangat untuk agamanya, baca sejarah orang-orang dahulu. Kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? Ya. Bagaimana perjuangan mereka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya dihisap. Dia gunakan untuk apa hartanya itu? Dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak dia gunakan untuk yang haram, tapi tidak dia gunakan untuk perkara baik yang membuatnya dekat kepada Allah, itu akan menjadi penyesalan di yaumil qiyamah. Sebab di hari kiamat kelak orang sangat butuh kepada pahala yang membuatnya bernikmat-nikmat dengan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika dia tidak menggunakannya di jalan Allah, taruhlah misalnya dia gunakan untuk yang mubah, maka itu juga akan menjadi penyesalan.
Kenapa dia tidak gunakan untuk pahala yang sangat dia butuhkan pada hari itu? Karena setiap orang yang bahkan masuk ke dalam surga Allah menginginkan kalau dia beramal dengan amalan soleh yang lebih daripada apa yang sudah dia amalkan. Karena dia sudah melihat begitu indahnya kenikmatan surga yang ada di hadapannya. Sampai orang yang mati syahid sekalipun dia ingin mati syahid berulang-ulang kali. Karena dia melihat indahnya pahala orang yang mati syahid. Maka akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Apalagi kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, makanya perkara-perkara dunia ini, kalau kita punya harta yang lebih, ya, diberi oleh Allah dunia yang lebih, maka niatkan hal-hal yang mubah yang kita lakukan untuk dengan tujuan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia berubah menjadi pahala. Contohnya apa? Kita makan, jangan berniat hanya sekedar untuk ngisi perut. Niatlah makan itu supaya kita kuat bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia akan berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencari nafkah misalnya, jangan hanya niatkan sekedar kerja untuk mendapatkan harta dunia. Maka niatkanlah mencari nafkah itu untuk melaksanakan perintah Allah, bertanggung jawab kepada keluarga yang kita nafkahi. Begitu. Ya, makanya kalau dia kemudian niatkan, ya Allah, harta ini agar aku wariskan kepada anak keturunanku agar mereka tidak meminta-minta kepada manusia, ya, agar mereka terjaga kehormatannya dan tidak memberatkan orang lain, ya, agar mereka bisa menggunakannya di dalam pintu-pintu kebaikan, ya Allah, maka tidak mengapa, itu berpahala insya Allah di sisi Allah. Maka niatkan untuk kebaikan. Ya, kalau ditanya ya jawabannya jelas lah. Kan harta yang cuma untuk diwariskan dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah, lebih baik mana? Jawabannya sudah jelas. Yang mana Pak yang lebih utama? Ya jelas sudah pasti untuk yang dikeluarkan di jalan Allah. Itu sudah pasti. Itu pahalanya cash. Ketika apalagi kalau dalam bentuknya wakaf, aset yang diwakafkan, yang kemanfaatannya terus dipakai oleh kaum muslimin, yang pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita setelah mati. Kita masih ingat dengan hadis Abi Hurairah di dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluh. Anak Adam itu kalau meninggal amalnya semua terputus, illa min thalath, kecuali dari 3 hal. Salah satunya sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Nah, ini adalah cara yang efektif untuk menimbun pahala di sisi Allah. Jangan hanya pakai otot, tenaga, fisik, kita nggak akan mampu maksimal karena kekuatan fisik kita terbatas. Nah, salah satu caranya supaya kita mendapatkan pahala banyak tapi kita nggak menguras tenaga sampai ngoyo. Ya, di antaranya sedekah jariyah kalau Allah berikan ke lapangan. Ya, wakaf tanah untuk masjid. Selama masjid itu dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir. Bayangkan berapa banyak orang sholat di situ. Bahkan orang yang membangunkan masjid ketika di dunia, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Itu salah satu contoh. Ya, apalagi wakaf misalnya mushaf Al-Quran ditaruh di masjid. Selama orang memakai mushaf Al-Quran tersebut, maka kita mendapatkan pahalanya. Kita wakaf buku-buku pelajaran agama untuk pondok pesantren,
Karena wakaf dia tidak boleh dimiliki, maka secara turun-menurun buku itu dijaga, dipelihara, dipakai oleh murid-murid pondok pesantren, maka selama mereka pakai pahalanya terus mengalir kepada kita. Kalau kita mewakafkan buku untuk perpustakaan pondok pesantren juga, maka selama dipakai pahalanya terus mengalir untuk kita. Ya jelas itu pahalanya cash. Bahkan sampai kita meninggal dunia pahalanya tidak akan pernah berhenti. Nah, kalau kita punya kelebihan harta, maka kita cari peluang-peluang investasi akhirat yang seperti ini. Jangan mikirnya investasi dunia mulu. Ya, yang nggak salah juga, itu bukan hal yang buruk. Tapi kan berhentinya hanya sekedar kesenangan dunia yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau kita sudah punya hartanya yang lebih, investasikan untuk akhirat, supaya rekening pahala kita ngalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Gitu. Oleh karenanya sangat merugi orang yang punya harta, punya aset kemudian dianggurkan sampai dia meninggal dunia. Itu dia akan merugi. Karena aset tersebut tidak dia dapatkan kemanfaatannya, tidak dunia dia memakainya, tidak di akhirat dia mendapatkan pahalanya. Karena dia anggurkan. Kenapa dia anggurkan? Kalau memang dia sudah kelebihan, jangan dianggurkan. Digunakan di jalan Allah. Buka investasi akhirat biar rekeningnya mengalir, pahalanya tiada henti. Bangunkan masjid di tanah itu. Atau kalau dia nggak bisa bangun masjid, wakafkan untuk orang bangun masjid. Carikan Pak Ustadz siapa yang bisa bangunkan masjid. Nanti dicarikan sama Pak Ustadznya yang bangunkan masjid di tanah itu. Itu pahalanya mengalir, investasi akhirat. Makanya di kalangan sahabat, sebagian sahabat itu nggak mau nyimpan harta. Kenapa? Karena takut nggak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia nggak pernah nyimpan harta untuk keesokan hari. Apa yang dia dapatkan pada hari ini dia pakai untuk keperluannya dan keluarganya. Lebihnya selalu dia sedekahkan kepada kaum muslimin, supaya dia kalau kapanpun meninggal dunia tidak perlu mempertanggungjawabkan harta tersebut di hadapan Allah, karena sudah dia habiskan untuk sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Begitu. Yaitu orang-orang dulu. Kalau orang-orang sekarang nggak nyimpan duit, rekeningnya kosong, pusing 7 keliling. Ya, bagaimana bisa rekening kosong? Ini muskilah, ini susah ini. Ya, rekening harus ada isinya gitu ya. Allah musta'an. Nah, begitu Pak. Ya. Apa? Antara dunia dengan rezeki. Rezeki itu bahagian dari dunia. Ya, rezeki yang kita dapatkan bahagian daripada dunia. Tapi dunia itu kan luas, tidak hanya tentang masalah rezeki yang kita dapatkan. Berbagai macam kehidupan dunia ini ada di dalamnya. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan semua ini adalah kehidupan dunia. Di antaranya kerjaan kita, rezeki kita itu semua bahagian daripada dunia. Nah, oleh karenanya pembahasan mengenai dunia itu lebih umum. Baik. Ya, orang yang menyimpan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, justru harta itu akan disetrikakan kepadanya di atas punggungnya di hari kiamat kelak. Ya, termasuk tanah itu kan harta yang disimpan kalau dia merupakan aset, ya, yang kemudian itu ada nilainya, maka ada zakatul mal. Ya, walaupun masalah ini khilafiyah, tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa zakatul mal itu harus dikeluarkan. Ya, maka aset-aset itu yang memang ada nilainya dan kita simpan berjalan lebih daripada 1 tahun, maka nilainya berapa dikeluarkan zakatnya di jalan Allah. Zakat yang wajib di dalam Islam.
bukan emas dan perak saja. Anda nyimpan uang di rekening bank puluhan juta, bahkan ratusan juta, sudah sampai masa 1 tahun nggak dikeluarkan zakatnya, ya kan bukan emas dan perak Ustaz. Iya, dulu memang emas dan perak, tapi sekarang mata uang itu adalah ganti daripada emas dan perak. Begitu, barakallahu fiik. Nah.